Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau menyelami beberapa sumber menarik nih. Ada artikel, ada riset yang idenya cukup bikin mikir. Kepemimpinan yang efektif itu ternyata bukan soal punya satu suara atau gaya yang kaku. Iya, malah sebaliknya ya. Justru tentang mengembangkan dan pentingnya memakai banyak suara. Dan itu harus otentik. Betul. Gimana caranya kita bisa jadi lebih diri sendiri, tapi di saat yang sama juga menginspirasi kepercayaan orang lain. Itu kan kelihatannya agak berlawanan kadang. Materi Anda ini kan bahas soal otentisitas, adaptasi, pengaruh, kepercayaan juga. Jadi, ya misi kita sekarang ini coba bongkar deh. Kenapa sih fleksibilitas gaya ini penting banget? Dan mungkin gimana Anda sebagai pendengar bisa mulai mengembangkannya gitu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, salah satu konsep yang langsung menarik perhatian saya itu disebutnya paradoks otentisitas. Iya. Paradoks otentisitas. Sumber Anda ini nunjukin ada semacam ketegangan gitu loh. Di satu sisi, kita kan pengen jujur ya sama nilai-nilai kita, sama diri kita sendiri. Pengen konsisten gitu ya. Nah iya, tapi di sisi lain, peran baru, tantangan baru itu sering banget maksa kita buat keluar dari zona nyaman, buat adaptasi. Betul. Terus gimana dong kita nyeimbanginnya? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan sumber Anda ini menyoroti kalau konsep diri kita yang terlalu kaku, itu malah bisa jadi kayak jangkar gitu loh, jadi penghambat. Jadi penghambat ya? Iya, ini dikaitin sama risetnya psikolog Mark Snyder soal pemantau diri. Ada istilah pemantau diri tinggi, ini orang yang kayaknya lebih gampang adaptasi, mirip bunglon sosial gitu lah. Oh, oke. Lebih konsisten, tapi cenderung kaku. Kaku, jadi kurang fleksibel mungkin ya. Nah, itu dia. Kelihatan autentik sih, tapi mungkin kurang bisa nyesuaiin diri sama situasi yang beda-beda. Jadi muncul pertanyaan lagi kan, kita ini otentik terhadap versi diri kita yang mana, apalagi kita kan terus berkembang, terus belajar. Pertanyaan bagus banget itu. Jadi ini artinya otentisitas itu bukan sesuatu yang udah jadi, yang statis gitu ya. Kayaknya gitu, lebih ke kemampuan. Kemampuan ya buat terus belajar, terus mengintegrasikan gaya-gaya baru tanpa kita merasa jadi orang lain atau palsu gitu ya. Iya, tanpa merasa, wah ini bukan gue banget nih. Oke. Nah, terus gimana caranya? Gimana kita bisa mengembangkan fleksibilitas ini tapi tetap terasa otentik? Sumber Anda kan ngasih saran tuh. Ada dua hal kunci ya kalau saya lihat. Iya. Yang pertama itu, belajar dari beragam panutan. Ini menarik nih. Jadi jangan cuma niru satu orang plek ketiplek. Jangan cuma idolain satu orang terus ditiru semua ya. Betul. Tapi ambil elemen-elemen yang beda-beda dari orang yang beda-beda juga yang kita rasa cocok, yang klik gitu sama kita. Terus kita olah jadi gaya kita sendiri. Iya. Diramu sendiri gitu ya. Dan yang kedua, ini kayaknya praktis banget, yaitu bereksperimen secara sadar. Eksperimen. Maksudnya? Ya, coba aja pendekatan baru, mungkin dalam situasi yang, risikonya nggak terlalu gede lah. Coba ngomong dengan gaya beda dikit, atau coba cara delegasi yang lain. Oh, oke. Di situasi yang aman dulu gitu ya? Nah, iya. Terus amati, gimana hasilnya, apa yang berhasil, apa yang rasanya, wah ini gue nih. Dan lihat juga gimana preferensi kita mungkin berubah seiring waktu. Jadi, ini bukan soal pura-pura dong ya? Bukan soal kepalsuan. Ini lebih ke, memperluas senjata kita lah, repertuar kita. Bertahap aja, ini soal pertumbuhan. Oke, masuk akal. Nah, kalau kita udah bisa lebih adaptif gini, ini kan nyambung ke ide soal suara-suara kepemimpinan yang beda-beda itu ya, yang disebut di materi Anda. Betul. Ada contoh-contohnya kan? Ada beberapa yang disorot. Misalnya, kerentanan atau vulnerability. Ini sering banget disalahpahami. Dikira lemah gitu. Iya, sering dibilang gitu, pemimpin kok rentan. Padahal sumber Anda, dan ini ngutip riset juga kayak dari Brené Brown, itu menekankan kalau ini justru soal keberanian. Berani tampil apa adanya, jujur soal tantangan atau kesulitan. Hasilnya apa kalau gitu? Hasilnya, justru koneksi sama tim jadi lebih dalam, kepercayaan juga jadi lebih kuat. Karena orang lihat kita manusiawi juga. Menarik. Terus, apalagi selain kerentanan? Terus ada empati tegas atau tough empathy. Nah, ini kombinasi unik nih. Empati tapi tegas. Gimana tuh? Jadi, kita peduli banget sama orang-orang kita, sama tim kita. Bener-bener peduli. Tapi di saat yang sama kita juga fokus banget sama penyelesaian tugas. Standar tetap tinggi, nggak ada kompromi soal kualitas atau target,
Oh, oke. Jadi nggak cuma iya-iya aja ya? Enggak. Contoh eksekutif musik si Levi itu, wah itu pas banget. Yang keren bukan cuma sikap peduli tapi tegasnya. Tapi caranya dia ngomong, dia pakai bahasa yang agak kasar, tapi itu bahasa yang emang dipakai sama timnya sehari-hari. Jadi dia sengaja pakai bahasa itu? Kayaknya gitu. Buat nunjukin kalau dia tuh ngerti banget dunia mereka, dia peduli, jadi otentisitasnya dia itu justru kelihatan dari kemampuannya nyamain frekuensi sama audiensnya. Bukan cuma soal jujur ke diri sendiri aja. Wah, ini perspektif menarik soal autentisitas. Jadi ada hubungannya sama koneksi keluar juga ya? Nggak cuma ke dalam diri. Oke, ada lagi taktik lain. Ada lagi disebut taktik karismatik. Ini lebih ke alat komunikasi sih. Alat komunikasi. Contohnya? Ya, kayak pakai cerita yang menggugah emosi, pakai metafora biar gampang dipahami, pakai pertanyaan retoris buat mancing orang mikir. Oh, kayak teknik public speaking gitu ya? Bisa dibilang gitu, termasuk juga isyarat nonverbal, bahasa tubuh kita. Ini semua kan keterampilan ya, bisa dipelajari, bisa diadaptasi sesuai gaya kita. Tujuannya ya buat ningkatin pengaruh, buat lebih inspiratif, tanpa harus jadi orang lain. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intinya tuh bukan jadi bunglon yang nggak punya pendirian gitu ya? Bukan itu. Tapi lebih ke punya semacam koleksi atau repertuar gaya kepemimpinan yang otentik. Yang bisa kita pilih, kita pakai, sesuai sama situasi dan kebutuhan saat itu. Tepat sekali, punya banyak alat di kotak perkakas kita. Nah, pertanyaannya, kenapa ini penting banget buat Anda, para pendengar? Kenapa repot-repot ngembangin ini semua? Jawabannya banyak sih. Kemampuan ini jelas ningkatin pengaruh Anda. Terus ini ngebangun fondasi kepercayaan yang lebih kokoh sama tim. Bikin kita lebih lincah juga ya, buat ngadepin situasi yang rumit yang nggak terduga. Betul. Dan ujung-ujungnya, ya ini yang bikin kita bisa benar-benar menginspirasi keyakinan di orang lain. Sumber Anda kan ngasih contoh tuh, si eksekutif Jacob, yang kaku banget gayanya. Iya, yang akhirnya malah jadi penghambat ya. Nah itu dia, gagal adaptasi bisa jadi masalah. Oke. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya dari semua ini? Kayaknya kepemimpinan yang benar-benar efektif, yang terasa otentik di zaman sekarang ini, Kayaknya emang sangat bergantung pada kemampuan kita ngembangin serangkaian suara atau pendekatan yang beragam ini deh. fleksibilitas itu kuncinya ya, biar bisa responsif sama tantangan yang ada, yang terus berubah juga kan? Iya, dan ini bukan soal kita kehilangan diri kita sendiri. Justru sebaliknya, ini soal memperluas kapasitas kita sebagai pemimpin. Jadi lebih utuh mungkin ya. Menarik. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Iya, mungkin pertanyaannya gini. Gimana ya caranya Anda bisa mulai secara sadar, pelan-pelan bereksperimen dengan suara kepemimpinan Anda yang mungkin selama ini belum terpakai? Misalnya coba deh, tunjukin sedikit aja lebih banyak kerentanan di momen yang pas. Atau mungkin coba terapkan empati tegas itu kalau situasinya emang nuntut. Tapi tetap pegang nilai inti kita ya. Nah, itu penting. Sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai inti yang paling fundamental buat Anda. Ini kan sebuah, eksplorasi pribadi ya. Nggak ada jawaban benar atau salah, dan prosesnya terus berjalan. Eksplorasi yang berkelanjutan. Oke. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.